Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang aspek-aspek pengelolaan laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Aji Bagus Maulana Saputra dengan NIM akhir 093. Saya Sakti Kalisa Sevanda dengan NIM akhir 001. Saya Devina Sagimas Pinta dengan NIM akhir 092. Saya Diananda Yulia Agustin dengan NIM akhir 2094. Saya Nurwinda Sari dengan NIM akhir 095. Bisa di next. Di sini kita akan membahas beberapa topik tentang pengelolaan laboratorium. Yang pertama ada perencanaan laboratorium, selanjutnya ada penataan laboratorium, pengadministrasian, pengamanan, perawatan, dan juga pengawasan tentang laboratorium. Baik, yang pertama ada perencanaan laboratorium. Perencanaan laboratorium adalah proses merancang dan mengatur ruang laboratorium dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti tata letak, peralatan, keamanan, dan juga efisiensi operasional. Tujuan dari perencanaan laboratorium adalah menciptakan lingkungan yang optimal untuk kegiatan penelitian, pengujian, dan eksperimen ilmiah. Perencanaan laboratorium meliputi pemikiran sistematis, analitis, dan strategi tentang kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode SDM atau tenaga, dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya ada penataan laboratorium. Penataan laboratorium ini merupakan proses mengatur dan mengorganisir peralatan, bahan, dan ruang dalam laboratorium agar efisien, aman, dan mudah digunakan. Tujuan dari penataan laboratorium ini sendiri adalah memaksimalkan produktivitas, meminimalkan resiko kecelakaan, dan memastikan aksesibilitas yang baik. Pengelompokan penataan alat terdiri dari alat kegiatan, alat-alat dasar, alat peraga, serta alat penunjang. Adapun dasar penataan alat, yang pertama adalah kemudahan dalam pencarian, keamanan alat, kerapian, keterawatan, efektivitas pengoperasian, dan efisiensi. Serta pertimbangan dalam penataan terdiri dari jenis alat dan bahan, tingkat bahaya alat bahan, bentuk dan ukuran, frekuensi penggunaan, serta jumlah alat yang tersedia. Lanjut. Selanjutnya ada administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan mengatur operasional laboratorium. Tujuan dari administrasi laboratorium ini adalah untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan operasional laboratorium. Dengan melakukan administrasi laboratorium yang baik, laboratorium dapat beroperasi dengan efisien, aman, dan efektif dalam mendukung kegiatan penelitian, pengembangan, dan pendidikan. Adapun macam-macam administrasi laboratorium, yang pertama yaitu buku inventaris alat dan bahan, kartu stok alat dan bahan, kartu label jenis alat dan bahan, formulir peminjaman alat dan bahan, buku harian, kartu reparasi alat, daftar alat dan bahan yang tersedia, jadwal kegiatan, rekap keuangan, serta buku susunan organisasi laboratorium. Baik, yang selanjutnya pengamanan laboratorium. Pengamanan laboratorium adalah serangkaian langkah dan tindakan yang diambil untuk menjaga keamanan dan keselamatan di dalam laboratorium. Tujuan utama dari pengamanan laboratorium yaitu melindungi staf, pengguna, dan lingkungan dari bahaya potensial yang terkait dengan kegiatan di laboratorium seperti kecelakaan, kebakaran, atau paparan bahan berbahaya. Yang pertama, diperlukan pelatihan keselamatan.
Di sini semua staf dan pengguna laboratorium harus menjalani pelatihan keselamatan yang komprehensif sebelum memulai pekerjaan di laboratorium. Pelatihan ini harus mencakup prosedur keselamatan umum, penggunaan peralatan dengan aman, penanganan bahan kimia, dan tindakan darurat. Yang kedua, prosedur keselamatan. Laboratorium harus memiliki prosedur keselamatan yang jelas dan terdokumentasi. Hal ini termasuk bahan kimia, pengelolaan limbah, dan tindakan darurat. Semua staf dan pengguna laboratorium harus mematuhi prosedur ini secara ketat. Yang ketiga, penanganan bahan kimia. Bahan kimia harus disimpan dengan bahan dan diatur sesuai dengan peraturan keselamatan yang berlaku. Label bahan kimia harus jelas dan mudah dibaca, dan bahan kimia berbahaya harus disimpan terpisah dari bahan lain. Penggunaan bahan kimia harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Next. Next. Yang keempat, yaitu peralatan keselamatan. Laboratorium harus dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang sesuai, seperti alat pemadam kebakaran, peralatan perlindungan diri atau APD, shower darurat, dan alat pendeteksi gas. Peralatan ini harus diperiksa secara berkala dan dalam kondisi kerja yang baik. Yang kelima, yaitu pengelolaan limbah. Laboratorium harus memiliki sistem pengelolaan limbah yang aman dan sesuai dengan peraturan. Limbah harus dibuang dengan benar dan diatur sesuai dengan jenisnya, seperti limbah padat, limbah cair, atau limbah berbahaya. Penggunaan laboratorium harus dilatih dalam pengelolaan limbah yang tepat. Dan yang keenam, keamanan fisik. Laboratorium harus memiliki langkah-langkah keamanan fisik, seperti pengendalian akses ke laboratorium, penggunaan kunci atau kartu akses, dan pengawasan CCTV jika diperlukan. Hal ini membantu mencegah akses yang tidak sah ke laboratorium dan melindungi peralatan dan bahan berharga lainnya. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu perawatan alat dan bahan. Perawatan alat dan bahan laboratorium sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal, keamanan, dan umur panjangnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk merawat alat dan bahan laboratorium. Ada 7 langkah. Yang pertama yaitu pembersihan rutin. Alat dan bahan laboratorium harus dibersihkan secara rutin setelah digunakan. Ini meliputi membersihkan peralatan dengan solusi pembersih yang sesuai, mencuci wadah dan peralatan gelas dengan sabun dan air, dan membersihkan permukaan meja kerja. Pastikan untuk mengikuti prosedur pembersihan yang ditentukan untuk setiap jenis alat dan bahan. Yang kedua yaitu pemeliharaan. Melakukan pemeliharaan preventif secara teratur sangat penting untuk menjaga kinerja alat laboratorium. Ini meliputi pemeriksaan rutin, penyetelan, dan penggantian suku cadang yang rusak atau aus. Pastikan untuk mengikuti panduan produsen dan jadwal pemeliharaan yang direkomendasikan. Yang ketiga yaitu penyimpanan yang tepat. Alat dan bahan laboratorium harus disimpan dengan benar dan setelah digunakan. Pastikan untuk membersihkan dan mengeringkan alat sebelum menyimpannya. Simpan alat dalam kondisi yang aman dan terlindungi dari kerusakan seperti dalam kotak penyimpanan yang sesuai atau rak yang dirancang khusus. Selanjutnya yaitu penggunaan yang benar. Penting untuk menggunakan alat dan bahan laboratorium yang sesuai dengan petunjuk penggunaan yang diberikan oleh produsen. Jangan melebihi batas kapasitas atau batas penggunaan yang Alat laboratorium memerlukan kalibrasi dan verifikasi secara berkala untuk memastikan akurasi dan keandalan hasil pengukuran. Pastikan untuk mengikuti jadwal kalibrasi yang direkomendasikan dan menggunakan standar kalibrasi yang sesuai. Yang keenam, pelatihan pengguna.
Pastikan semua pengguna laboratorium dilatih dalam penggunaan yang benar dan perawatan alat dan bahan. Ini termasuk pelatihan dalam pengoperasian alat, pembersihan, pemeliharaan, dan tindakan darurat jika terjadi kegagalan atau kecelakaan. Yang ketujuh, penggantian yang tepat waktu. Jika alat dan bahan laboratorium mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau sudah melewati umur pakainya, penting untuk menggantinya dengan yang baru. Menggunakan alat atau bahan yang rusak atau usang dapat mengurangi akurasi hasil dan meningkatkan resiko kecelakaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada pengawasan. Nah, pengawasan di dalam laboratorium sangat penting untuk memastikan keamanan, kebersihan, kepatuhan terhadap prosedur yang benar. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan yang umum harus dilakukan selama berada di laboratorium. Yang pertama adalah pengawasan personal. Laboratorium harus memiliki personel yang terlatih dan kompeten dalam menjalankan eksperimen dan prosedur laboratorium. Pengawasan personel ini melibatkan pemantauan kehadiran, pelatihan, dan pemantauan kinerja untuk memastikan keselamatan saat melakukan percobaan di laboratorium. Nah, yang kedua di sini ada pengawasan keamanan. Laboratorium harus memiliki protokol keamanan yang ketat untuk mencegah kecelakaan dan kebakaran. Hal ini termasuk dalam penggunaan peralatan pelindungan dari PPE seperti sarung tangan, kacamata pelindung, jas laboratorium, serta memahami tentang bahan kimia yang digunakan dan cara mengatasinya dengan aman. Untuk selanjutnya, di sini ada yang ketiga, yaitu pengawasan dari peralatan. Pengawasan peralatan laboratorium itu sendiri harus dijaga dengan baik dan diperiksa secara berkala untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dan aman digunakan. Pengawasan peralatan ini melibatkan proses kalibrasi, perawatan rutin, dan penggantian jika diperlukan. Dan yang keempat adalah pengawasan limbah. Jadi, limbah laboratorium harus dikelola dengan benar sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Karena pengawasan limbah melibatkan pemisahan, penyimpanan, dan pembuangan yang aman untuk mencegah tercemarnya sebuah lingkungan. Dan yang terakhir di sini adalah pengawasan prosedur. Laboratorium harus memiliki prosedur yang ditetapkan untuk setiap eksperimen atau kegiatan. Nah, pengawasan prosedur melibatkan pemantauan dari pemeriksaan untuk memastikan bahwa prosedur diikuti dengan benar dan hasil yang akurat dan diperoleh. Nah, itu merupakan sebuah pengawasan yang harus dilakukan untuk bisa menjaga laboratorium agar tetap kondusif dan stabil. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan juga dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.